Bismillah. Sekarang kita masuk kepada fihi masail, dan fihi masail ini nanti akan kembali kepada matan. Qala al-muallif rahimahullah fihi masail. Al-ula ay takdiruhu al-mas'alatu al-ula. Maka al-ula i'rabnya marfu karena dia sifah untuk al-mas'alah, masalah yang pertama. Disebutkan oleh Syekh si'atu fadlillah. Maka di dalam bab ini keluasan dari keutamaan Allah. Maknanya adalah keutamaan Allah kepada orang-orang yang tauhid. Di antaranya hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, barang siapa yang dia itu bertemu dengan Allah, maknanya meninggal, dan mempunyai dosa sepenuh bumi, maka dia dalam keadaan tidak melaksanakan kesyirikan, maka Allah telah mengatakan, la ataituha biqurabiha magfiratan. Aku akan mendatangkan ampunanku untuk mengampuni dosa-dosanya tadi yang seluas bumi. Maka ini dalil dari si'atu fadlillah di dalam masalah bab ini. Dan yang kedua, asaniyah kasratu sawabit tauhid indallah, bahwa orang yang melaksanakan tauhid itu pahalanya besar di sisi Allah. Dan wajah pendalilannya seperti hadis-hadis yang terdahulu, dari hadis Itban dan juga hadis Ubadah, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal, menunjukkan bahwa amalan tauhid menyebabkan seorang masuk kepada surga. Maka ini wajah pendalilan. Dan juga al-masalah ats-tsalitsah takfiruhu ma'adzalika lidzunub, bahwa di dalam bab ini Allah ampuni dari dosa-dosa seperti hadis yang sahih tadi dari riwayat Muslim dari Abi Dzar. Maka barang siapa yang meninggal dan mempunyai dosa-dosa yang banyak dan meninggal dalam keadaan tauhid, maka aku mengampuni dosa-dosanya, aku datangkan ampunan bahkan sepenuh bumi pula. Dan faedah yang atau masalah yang keempat, tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Maka tafsir dari al-ayah di suratul an'am, di mana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka tafsirnya adalah mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak tercampur ibadahnya dari kesyirikan, maka mereka akan aman di hari akhirah dari neraka. Dan di dunia wahum muhtadun, mereka dalam keadaan di atas petunjuk. Dan di faidah atau masalah yang kelima, ta'malu al-khamsi allawati fi hadis Ubadah. Maknanya adalah kita lebih mendetailkan 5 masalah yang disebutkan oleh hadis Ubadah. Lebih memperhatikan 5 masalah yang disebutkan di hadis Ubadah. Apa itu? Disebutkan pertama, syahadah la ilaha illallah. Kedua, Muhammadan Rasulullah wa abduhu. Ketiga, Isa ibnu Maryam Abdullah wa rasuluhu. Dan yang keempat, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Perkara yang kelima, al jannatu haq wan naru haq.
Dan adapun faedah yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadis itbana wa ma ba'dahu tabayyana laka makna qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul magururin. Maknanya jika kamu mengumpulkan antara hadis Ubadah ibn Samit dan antara hadis Itban dan hadis-hadis yang setelahnya, maka kamu akan mengetahui makna ucapan la ilaha illallah, akan jelas maknanya. Dan juga kamu akan menyadari salahnya orang-orang yang tertipu memahami la ilaha illallah. Maknanya, jika kamu mengumpulkan antara hadis Ubadah yang ada padanya syahadatu alla ilaha illallah dan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan hadis Itban yang ada padanya apa? Ya batagi bidzalika wajhahu ay wajhullah, maka ini semuanya makna dari la ilaha illallah tidak hanya diucapkan begitu saja. Karena di hadis Ubadah ibn Samit yang telah kita lalui disebutkan wahdahu la syarikalah, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tetapi mengimani wahdahu la syarikalah, ibadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala kesyirikan. Wahdahu la syarikalah, tidak melaksanakan kesyirikan di dalam peribadatan. Dan juga hadis Itban bahwa Allah akan mengharamkan dari api neraka man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhullah wajhallah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa permasalahan bukan hanya menyebut di lisan la ilaha illallah, tetapi apa? Tetapi harus dipraktekkan. La ilaha illallah dipraktekkan, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan diriwayat dari Ubadah ibn Samit wahdahu la syarikalah, ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak mensyirikannya. Dan di hadis Itban Allah mengharamkan orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajhallah, bukan atas paksaan tetapi mengharapkan keikhlasan, mengharapkan wajah Allah. Maka ini makna dari ucapan penulis, dan ini disebutkan bantahan kepada orang-orang yang magrurun. Makna magrurun apa? Orang-orang di zaman now dan di zaman Syekh yang tertipu, yang penting punya KTP Islam, yang penting membaca syahadat, dan bahkan di setiap malam Jumat bertahlil 100 kali setelah sholat maghrib, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus, tapi tidak tahu maknanya, tidak memahami maknanya. Akhirnya mereka bertahlil seperti itu, tahlilan namanya bagi orang-orang yang meninggal, bagi acara-acara yang dianggap religi. Afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Ana dari dulu belum pernah menjadi pemimpin tahlilan, cuman dengar saja seperti itu. Akhirnya tahlilan 100 kali, namun di saat kepepet rizkinya lagi tidak mendukung, dan anaknya sakit, dan anaknya butuh kepada kuliah, akhirnya melaksanakan instan, mendapatkan uang instan dengan pesugihan, ataupun datang ke tempat wali yang dianggap mempunyai kekuatan, maksudnya ngalap barokah, akhirnya melaksanakan kesyirikan. Kata kamu tadi la ilaha illallah,
Maknanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, kamu sekarang menyembah kepada selain Allah. Apa itu? Berdoa. Doa adalah ibadah. Tidak boleh kecuali diberikan kepada Allah. Nah, kamu sekarang, wahai wali fulan, wahai habib fulan yang sudah meninggal di kuburan ini, berikanlah aku rizki. Maka ini kesyirikan. Mana tadi tahlilanmu 100 kali? Tidak tahu apa makna la ilaha illallah. Maka ini makna dari ucapan Syekh membantah dari orang-orang yang maghrurun, yang tertipu. Dipikirnya dengan melafadzkan la ilaha illallah 100 kali dalam satu majelis kemudian dia selamat dari kesyirikan. Tidak. Maka ilmu, wahai ibadallah. Lihat bedanya. Mungkin orang-orang awam melihat kita, ini orang Ahlus Sunnah, sama pakaiannya, pakai gamis, peci ataupun sorban. Di sana pun pakai gamis, sorban, nemen di tangannya ada tasbihat. Orang ini kering mulutnya dari tahlil. Kalau orang sana, masya Allah tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha, mulutnya penuh dengan la ilaha illallah. Namun beda juga actionnya ya, covernya beda. Ini jarang tahlilan. Yang sana tahlilan terus, bahkan di jarinya tuh berputar-putar tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan geleng-geleng terus kepalanya. Alhasil covernya seperti itu dan actionnya beda. Orang ini ibadahnya ya seperti yang lain ibadah. Tapi orang yang di sana yang tadi sibuk la ilaha illallah, ngalap barokah ke kuburan wali fulan, ataupun mengajak orang-orang bertamasya wisata religi, dibawa ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat yang bukan tempat wisata. Orang-orang wisata ke tempat yang baik dan banyak jualan makanan, itu tempat wisata, dan ada hotel di sini. Datang ke tempat mengerikan di tengah hutan, katanya wali fulan. Akhirnya di sana dia dalam keadaan ngalap barokah. Maka casingnya sama, di mana dia membaca la ilaha illallah, dan ahlu sunnah ini pun la ilaha illallah namun jarang, dan pakai sorban dan pakai pakaian gamis, namun actionnya berbeda. Actionnya mereka melaksanakan ngalap barokah, meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal, dan bahkan menyembelih untuk wali-wali tersebut nazar. Jika terpenuhi, engkau berikan aku wahai wali, aku akan menyembelih kambing, dan seterusnya. Maka di sini wajah pendalilan wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Masih ada waktu. As-sabi'ah tambih li syarti alladhi fi hadis itban. Maka perlu diperhatikan masalah yang ketujuh dari syarat. Apa itu syarat di sini? Ikhlas. Karena di hadis itban disebutkan Allah mengharamkan seseorang masuk dari api neraka yang bersyahadat la ilaha illallah dengan catatan apa? Ya betagi bidzalika wajhallah. Maka syaratnya ikhlas. Dia mengucapkan syahadat selain tadi berilmu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang paling atau yang berhak untuk disembah, bukan paling, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan juga syaratnya yabtagi bidzalika wajhallah, di mana dia meniatkan mengucapkan syahadat ini hanya untuk Allah saja. Kemudian dari faedah yang berikutnya, dan tentunya masail ini kembali kepada hadis-hadis yang sebelumnya yang kita ada hukumi dhaif dan seterusnya, maka Syekh pun menyebutkan kembali kepada hadis tersebut.